Shalom adik sekolah minggu. Bagaimana kabarnya adik sekolah minggu? Luar biasa. Abang harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Kita ketemu kembali di ibadah sekolah minggu HKBP Lontar. Nah, untuk kesempatan kali ini ibadah akan dipimpin oleh Bang Sintong dan Kak Yesi. Dan akan dibantu juga oleh pemain musik, yaitu ada Bang Fendi dan ada juga Bang Abraham. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, ada baiknya kita mulai dengan saat teduh. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Amin. Untuk pertama-tama kita akan bernyanyi bersama dengan judul lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Sudah siap semua? Abang pemusik sudah siap? Oke, mari kita bernyanyi dengan lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Nah, dari semua, sebelum kita mulai ibadah kita mau doa pembuka dulu. Sekarang adik-adik, lipat tangan, tutup mata, dipersiapkan hati dan pikirannya, kita mau berdoa sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kau telah memberkati kami Tuhan dengan kesehatan Tuhan, dengan kondisi fisik yang baik Tuhan. Ya Tuhan, di pagi hari ini Tuhan kami hendak memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami dan kedua orang tua kami Tuhan. Ya Tuhan, di atas segalanya Tuhan kami mohon ampun atas segala dosa kesalahan kami. Kami mohon maaf Tuhan kalau kami selalu mendukakan hati Engkau.
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang kita bernyanyi kembali dengan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Shalom adik-adik sekolah minggu. Ya, ketemu lagi sama Kak Arta Tambunan. Kali ini kakak akan bawakan ayat hafalan. Tapi sebelumnya, yuk kita sama-sama lihat cuplikan ayat hafalan minggu lalu yang sudah adik-adik kumpulkan. Halo, nama saya Teresa Simanjuntak, Horon 3, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Salam satu kasih. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terima kasih, salam sehat. Abrazi. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Salam sehat, Tuhan memberkati. Dadah. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terima kasih. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku Dan terang bagi jalanku. Shalom. Mazmur 119 ayat 105. Tuhannya adalah firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terima kasih. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku terang dan terang bagi jalanku. Amin. Terima kasih. Salam sehat. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang
bagi jalanku. Salam sehat semua. Amin. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Salam sehat. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oke adik-adik, itu tadi cuplikan ayat hafalan yang sudah kalian sampaikan ke kakak dan juga abang guru sekolah minggu. Sekarang, yuk disiapkan Alkitabnya. Kita mau sama-sama buka untuk ayat hafalan minggu ini dari kitab Roma, pasal 12, ayat yang ke-9. Kakak ulang lagi ya, kitab Roma, pasal 12 ayat yang ke-9. Kakak bacakan dulu ya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kakak ulang lagi. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Gampang kan? Sekarang coba kakak tutup Alkitab kakak. Kakak mau sampaikan ayat hafalannya. Roma pasal 12 ayat ke-9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, gak sulit kan? Sekarang waktunya adik-adik untuk menandai ayat hafalan itu. Kalian punya waktu sampai hari Rabu untuk menghafalkan, dan paling lama adalah Rabu jam 12 malam. Silahkan dikumpulkan ke kakak atau abang guru sekolah minggu lewat Facebook Gereja HKBP Lontar atau Instagram SMHKBP Lontar Surabaya. Kakak tunggu ya. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Itu dia adik-adik ayat hafalan yang sudah disampaikan oleh Kak Arta. Nah, sebelum kita memasuki bahan cerita yang akan disampaikan oleh Abang Pendeta, siapa yang gak sabar? Kakak juga gak sabar sama Bang Sintong ya? Iya, nah, Kak. mari kita bernyanyi untuk mempersiapkan firman Tuhannya. Kita bernyanyi, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku 'Ku mengasihi Engkau, Yesus. Aku 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 mengasihi Engkau, Yesus
Shalom untuk anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih dan karunia bagimu dari Tuhan Allah Bapa, di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, di mana firman Tuhan tertulis dari Injil Lukas pasal yang ke-10, dimulai dari ayat 25 sampai dengan ayat 37. Amang akan membacakan untuk kita semua dan mari kita mengikuti di dalam hati kita masing-masing. Sekali lagi Lukas 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37. Amang akan membacakan, mari kita dengarkan. Judulnya, Orang Samaria yang Murah Hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulinya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar cerita firman Tuhan. Tahu enggak? Cerita ini bagi Amang sungguh sangat luar biasa. Tadi kan ketika Amang membacakan ayat ini, di sana diceritakan atau digambarkan ada seorang ahli Taurat. Itu ahli Taurat itu kira-kira orang yang tahu atau yang pintar tentang hukum Taurat, yang kepintarannya di atas
kepintaran orang lain, yang banyak tahu atau yang banyak mengetahui tentang isi Alkitab. Orang yang sangat dihormati, orang yang sangat disegani, orang yang sangat dihargai oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Pada waktu itu Yesus dijumpai oleh ahli Taurat ini, dan dia bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, apa yang harus kuperbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Itu tadi katanya kan, anak-anakku, "Guru, apa yang harus aku perbuat? Apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Artinya nanti ada kerinduanku, ada keinginanku supaya kehidupan kekal itu diberikan kepadaku oleh Tuhan. Tahu adik-adikku sekolah minggu, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepadanya? Lalu Yesus bertanya kepada ahli Taurat itu yang paham, yang mengerti tentang hukum Taurat, apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat itu yang ditanyakan oleh Yesus kepada ahli Taurat itu. Tahu tadi jawabannya? Dikatakan begini, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu." Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah Tuhan Allahmu, itu katanya tadi. Dia yang menjawab itu, ahli Taurat itu. Lalu dia juga berkata, "Dan kasihilah sesamaku manusia." Kasihilah sesamamu manusia. Tapi apa jawab Yesus? "Benar itu jawabanmu. Tidak salah itu jawabanmu." Lalu Yesus juga berkata kepada ahli Taurat itu, "Perbuatlah, lakukanlah seperti yang kau bilang itu, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dengan segenap akal budi, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan, dan kasihilah sesamamu manusia." Itu kata Tuhan Yesus tadi kan. Tapi dia bertanya, siapa itu sesamaku manusia? Guru atau Tuhan Yesus? Tadi kan diceritakan anak-anakku, ini ceritanya sangat enak ini. Ada seorang yang melakukan perjalanan dari Yerusalem, lalu dia turun ke Jeriko. Bisa itu dibayangkan, jalannya barangkali sepi, tidak ada orang, lalu dia disamun, dirampok. Kalau istilah sekarang itu namanya dibegal, atau dirampok dia, gak ada yang dapat membela dia. Lalu dia bukan hanya dirampok tapi dipukuli, dipukuli. Tidak ada yang dapat membela dia, tidak ada yang dapat menyelamatkan dia. Dan bukan hanya dirampok, dipukuli, lalu dibiarkan begitu saja tadi orang yang dirampok ini. Kasihan ya, kasihan sekali itu. Tapi tahukah adik-adikku sekolah minggu HKBP Lontar yang dikasihi Tuhan, ketika dia sudah dirampok, gitu, gak ada yang menolong tadi dia. Lewat orang yang pertama. Siapa tadi dikatakan orang yang pertama yang lewat itu? Anak-anakku yang kasih Tuhan, ayat yang ke-31 dikatakan, lewatlah seorang imam. Amang beritahu ya sama anak-anakku, imam itu bertugas, adalah orang yang bertugas di bait Allah. Tapi ketika dilihatnya, ini siapa ini? Ya, ini ada orang yang sekarat, ini ada orang yang mau mati. Tapi tahukah anak-anakku, ternyata imam itu tidak tergerak hatinya oleh belas kasihan. Justru dia mencari jalan lain dari seberang jalan. Dia menghindar, meninggalkan orang yang berada dalam kesusahan itu. Berarti dia tidak menolong. Dia imam, orang yang pintar, orang yang dipakai atau yang bekerja di bait Allah. Lalu yang kedua, lewat juga seorang Lewi.
Lewi ini juga adalah orang yang bekerja, yang melayani Tuhan. Ketika dilihatnya, ini membuat persoalan ini, aduh nanti aku jadi ribet, jadi banyak pekerjaanku yang tertunda, terkendala. Dia juga menyeberang dari seberang jalan. Tidak dihiraukannya orang yang berada dalam kesusahan itu. 2 orang. Tapi lewat yang ketiga, anak-anakku sayang. Siapa itu? Dikatakan orang yang ketiga yang lewat itu adalah orang Samaria. Sebentar Amang jelaskan dulu. Amang ceritakan sedikit. Orang Samaria itu bagi orang Israel adalah orang yang gak masuk hitungan. Orang yang dianggap najis, kotor, gak hidup dalam hukum Taurat. Orang yang dianggap tidak taat kepada perintah Tuhan. Tapi tahu enggak? Ketika orang Samaria ini melihat orang yang sekarat itu, justru dia yang datang menolong, turun dia, lalu dibalut luka-lukanya, lalu dibersihkan luka-lukanya, lalu dibawa ke tempat penginapan dan berkata ke tempat penginapan itu, kalau ada nanti uangmu yang kurang, beritahu sama aku akan menggantinya kepadamu. Cobalah dulu. Lalu kata Tuhan Yesus, siapakah di antara ketiga orang itu yang dikatakan sebagai sesama bagi orang yang dirampok itu? Ahli Taurat itu berkata, orang yang menolong. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, anak-anakku sekalian, cerita ini banyak sekali pesannya. Tapi Amang gak begitu panjang menyampaikannya kepada kita semua anak-anakku. Yang pasti yang mau dikatakan oleh Tuhan kepada kita melalui cerita pada hari ini adalah, Amang mau sampaikan, kita tidak hanya cukup pintar berdoa, pintar berkata-kata. Amang yakin anak-anakku sekolah minggu banyak yang pintar menyanyikan lagu rohani. Lagu Kidung Jemaat, buku ende, dan lagu-lagu yang lainnya. Anak-anakku sekolah minggu pasti banyak yang pintar berdoa. Banyak yang pintar menghafal ayat Alkitab. Tapi pertanyaannya adalah, maukah kita menunjukkan kebaikan kita kepada orang lain yang tidak kita kenal? Mau enggak kita seperti orang-orang Samaria itu? Orang Samaria yang dianggap najis itu, tapi dia menolong orang yang dirampok atau orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Lakukanlah. Ya. Jadi enggak usah terlalu mengatakan, aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan, aku anak baik. Coba bagaimana buktinya? Mengasihi. Gak usah dulu jauh-jauh. Gak usah dulu teman sekolah. Gak usah dulu yang lain-lain. Tapi bagaimana kita membuktikan itu dalam kehidupan kita setiap hari? Mau enggak anak-anakku sekolah minggu? Maukah kita menunjukkan bagaimana kasih kita kepada sesama manusia? Kalau Tuhan Yesus, coba lu tunjuk tangan. Yesus baik enggak sama kita? Ya kan? Yesus sangat baik ya sama kita ya. Sama Amang juga. Sama anak sekolah minggu juga yang masih sampai sekarang masih beribadah atau kebaktian sekolah minggu di rumah. Amang percaya Tuhan Yesus itu sangat baik kepada kita. Buktinya kita dijagainya. Buktinya kita dilindunginya. Buktinya kita ditolongnya. Buktinya kita masih diberikan kesehatan. Tapi bagaimana Amang, bagaimana anak-anakku sekolah minggu menunjukkan kasihnya, menunjukkan kebaikannya kepada orang lain. Siapa itu? Kalau dikatakan tadi sesamaku manusia, apakah dia teman satu gereja? Apakah dia teman satu sekolah? Apakah dia teman satu permainan? Apakah dia teman yang katakanlah dulu karena bapaknya kerjanya begini harus sama? Bukan. Tapi bagaimana kita mengasihi setiap orang. Itulah anak-anak Tuhan Yesus. Itulah anak-anak yang telah diberkati, yang telah dikasihi Tuhan Yesus. Dan dia akan menyatakan kasihnya
kepada orang lain. Amang percaya dan yakin anak-anakku sekolah minggu adalah anak-anak yang pintar, anak-anak yang luar biasa hidup melakukan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga. Sungguh kami bersyukur ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu. Sungguh kami boleh bersyukur sebagaimana Tuhan telah mengajarkan kepada kami untuk mengasihi sesama kami manusia. Kami boleh belajar dari seorang Samaria yang menunjukkan belas kasihannya kepada orang yang berada di dalam kesusahan. Kami bersyukur, kami belajar dari orang Samaria yang menyatakan cinta kasihnya. Tidak seperti seorang imam, tidak seperti seorang Lewi yang hanya pintar, yang hanya hebat di dalam menyampaikan firman, tapi tidak menunjukkan kasih dan kepeduliannya kepada orang lain. Biarlah anak-anakmu sekolah minggu HKBP Lontar semakin belajar dan semakin mengerti untuk mengasihi sesamanya, mengasihi orang tua, mengasihi kakak, abang dan juga bahkan adik-adik, dan bahkan mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya. Terima kasih Tuhan. Biarlah anak-anakmu sekolah minggu HKBP Lontar tetap bersuka cita, tetap berbahagia, menyatakan, membuktikan kebaikannya melalui perbuatannya setiap hari yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau. Ampunkan dosa dan pelanggaran kami agar hidup kami layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Nah adik-adik, itu dia firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Amang Pendeta. Gimana firman Tuhan kali ini? Sudah seru ya? Sudah pasti tentunya. Kakak harap kalian semuanya juga melakukan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Amang Pendeta tadi. Adik-adik, sudah tiba saatnya ini di penghujung acara loh. Sekarang kakak undang adik-adik semuanya berdiri. Tapi dalam hitungan 3, 2, 1 ya, mundur ya. 3, 2, 1, berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 365B. Tuhan ambil hidupku. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekalian. Amin. 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 Shalom anak-anakku sekalian,
tetap bersukacita, tetap bersemangat, tetap berbahagia walaupun mengikuti kebaktian sekolah minggu dari rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.